Oke, jadi kali ini gue mau nge-review komik lagi berjudul Black Lagoon. Black Lagoon ini diproduksi oleh Level Comic dan dibuat oleh Hiroi Rei. Oh ini nih, Hiroi Rei. Di Indonesia sendiri, Black Lagoon terbit sampai 9 volume dan di luar gue cari di internet itu tuh belum tamat sih, nggak tahu ongoing nggak tahu hiatus, tapi udah sampai 12 volume. Dan di Indonesia ini mandek, nggak tahu kenapa lisensinya nggak dilanjutin gitu, pokoknya cuma sampai volume 9 aja gitu. Dan gue udah baca, dan buat kalian yang kayak pengen baca tapi ragu karena belum tamat, gue saranin mending baca aja, karena di volume 9, volume akhir yang terbit di Indo, itu ceritanya udah bener-bener ya bisa dianggap selesai lah, karena permasalahan panjang udah selesai di volume 9 ini. Nah, untuk sinopsisnya gue ceritain di volume 1 ya, karena ceritanya tentang Rock. Di volume 2 ada gambar-gambar yang bentar gue tunjukin. Nah, dia nih Rock, yang seorang karyawan dari Jepang yang sedang kerja lah intinya di perahu gitu, kerja karyawan. Tiba-tiba dia dihadang sama, bisa dibilang penjahat, ya bukan bisa dibilang sih, emang penjahat, bernama Black Lagoon. Nah, penjahatnya itu ada Chidats, Benny, dan Revi. Tujuan mereka itu cuman mengambil disket atau barang gitu yang dibawa sama si Rock ini. Nah, dan karena pengen upah tambahan, Rock nggak sengaja diculik sama Revi, kayak udah lu ikut gua aja. Nah, karena perusahaan Rock nggak mau ribet, akhirnya si Rock malah dianggap mati sama perusahaannya. Jadi bukannya ditolong sama perusahaan, dia malah dianggap mati. Semenjak itu Rock kesal sama perusahaan dan dia malah join Black Lagoon. Jadi kayak, daripada gue diculik mending gue join nama lu, kayak gitulah kurang lebih intinya di volume 1 gitu. Namun cerita di sini bukan tentang Rock, melainkan tentang Black Lagoon, yaitu tentang mereka berempat. Walaupun yang sering disorot di sini yaitu si Revi. Jadi ini bukan seputar Rock. Rock cuma muncul di karakter awal, dan kemunculan dia punya maksud tersendiri. Dan ini maksud versi gue ya. Jadi Black Lagoon ini itu ceritanya seputar Revi, seorang bisa dibilang pembunuh bayaran yang kejam. Pembunuh bayaran yang termasuk dalam Black Lagoon ya, nama organisasinya. Dia ini nggak pandang bulu, dia membunuh dengan sadis korban-korbannya. Bahkan kalau misal contoh, lu nggak bersalah, cuman lu kebetulan bekerja sama musuh yang lagi diburu sama Revi langsung ditembak saat itu juga. Jadi dia benar-benar kejam banget. Dan kehadiran Rock itu buat menetralisir suasana, karena Rock itu dia polos, basic dia bukan penjahat, cuman dia jadi jahat ya karena situasi yang membuat dia jadi jahat. Cuman di sisi lain dia masih punya hati. Dan di sini pun divisualin gambarnya, si Rock ini memakai baju seragam putih sedangkan Revi ini pakai tank top hitam. Jadi mereka kayak bukan suci sama kotor sih, lebih ke memiliki beda pandangan tapi satu tujuan gitu. Tujuan mereka jelas, menyelesaikan misi dengan cara kotor. Cuman kalau Revi langsung tembak, kalau Rock sebisa mungkin kalau lu masih bisa diajak ngobrol, kita ngobrol dulu. Kalau diajak ngobrol udah nggak bisa, ya udahlah pakai rencana si Revi, kayak gitu kurang lebih. Dan itu fungsi Rock sepanjang cerita. Jadi versi moral nggak bermoral sih, si Rock versi bermoralnya. Dan selain itu, yang gue bikin gue suka banget sama Black Lagoon ini adalah covernya. Mungkin lihat ini karena ini beli rental ya, jadi kayak kelihatannya udah jelek banget. Nah, covernya cuman ada beberapa yang masih mulus banget. Nih covernya bagus banget, gila. Covernya men, dan gak cuma itu. Jadi Black Lagoon ini kumpulan cewek-cewek badass, dengan cewek-cewek keren lah, cewek-cewek keren dengan setelan yang unik. Gue pernah bilang kalau gue suka banget film Ready or Not, bukan karena ceritanya soal petak umpet lalu bunuh-bunuhan, tapi gue suka Ready or Not karena pemeran utamanya perempuan, pakai dress pengantin, sepatu Converse sambil megang shotgun. Itu bagus banget stylenya, gue suka. Dan begitu pula yang gue dapatkan di sini. Jadi ada Revi dengan tank topnya, celana pendek hot pants, dan pistol di tangannya ada dua. Dia dijulukinya two hand, dua tangan gitu. Lalu ada volume 3 mana nih? Volume 3 dulu, kita berurut. Ada ke orang Rusia dengan setelan yang ala-ala Rusia gini. Dia disebut Dewi Perang.
Lalu ada cewek Cina dengan fang blade di tangannya, setelannya kayak gini. Ada cewek Jepang membawa pedang. Ada maid, ada 2 maid dengan senjata yang mereka pegang. Dilanjut ada sister atau biarawati dengan pistolnya dan volume terakhir. Jadi apa ya, posternya udah mantep banget. Ini mantep banget men. Lihat look. Ini mantep banget posternya. Terus ditambah setelan dia kece-kece banget. Jadi sepanjang cerita gue ngeliat kayak karakter baru muncul nih. Setelannya mantep banget. Gue jadi selalu terpukau sama setelannya, terlepas dari ceritanya ya. Dan ceritanya sendiri termasuk, menurut gue termasuk bagus. Belum lagi komedi-komedi yang diselipkan. Ini komedi-komedi yang diselipkan di sini agak-agak eksplisit ya, karena bercandaan di sini tuh selalu bawa-bawa agama. Yang gue notice sih agama ya, karena menurut gue itu part terlucu. Contoh saat Black Lagoon diserang sama musuh yang kebetulan musuhnya beragama Muslim. Si Revi ngomong, si Dudes ngomong kayak, gimana kalau kita nyerah aja nih? Terus kata si Revi nyeletuk, kalau kita nyerah emang lu mau disuruh baca Al-Quran sambil ngomong insya Allah? Itu kan kayak anjing, goblok banget. Itu kayak masih gokil aja sih menurut gue. Secara komik ini dirilis sama Level Komik tahun 2009, jadi kayak tahun 2009 isu-isu agama belum banyak ya. Jadi mungkin kalau misalnya rilis sekarang banyak menuai protes kali, pro dan kontra. Nggak cuma agama Muslim, tapi agama non Muslim juga dibercandain di sini. Contoh kayak ada seorang dari India lagi kejebak nih, dia mau dibunuh nih sama pembunuh bayaran gitu, mau dibunuh. Terus dia datang ke gereja minta tolong. Terus kata biarawati saat gereja lagi tutup, Yesus lagi ke Las Vegas kayak gitu. Itu kan kayak anjing, kata gue komedinya. Jadi selain cerita yang seru, komedinya juga menarik banget buat gue. Itu dari segi komedi. Dan artnya pun bisa kalian lihat sendiri, artnya bagus banget. Gue suka sama artnya. Apalagi adegan baku tembak gimana ya, karena adegan baku tembak itu selalu pakai visual komik yang mantep menurut gue lupa adegan mana. Cuman selalu ada kata-kata yang bagus aja di adegan tembak, tapi nggak tahu kenapa nggak ditaruh di setiap adegan tembaknya. Contoh kayak kata-kata fuck kayak gitu-gitu, itu kasar banget kata-katanya. Cuman ada di beberapa scene adegan action, gue lupa di berapanya, intinya ada, dan itu bagus banget ya. Dari segi cerita ini oke, walaupun ceritanya semacam loncat-loncat ya, ceritanya saling terhubung. Jadi cuman kan karena mereka ini ibaratnya organisasi bayaran ya, mereka nyelesain misi dari misi ke misi gitu. Jadi misi yang diselesaikan nggak bakal diselesain lagi, jadi kayak udah rolling aja gitu. Dan setiap misinya ada yang membekas, ada yang sedih, ada yang haru. Salah satu contohnya arc dua bocah kembar, yang bener-bener arc paling bagus menurut gue, karena dua bocah ini, dua anak-anak, bisa menjadi brutal gara-gara lingkungannya yang kejam, dan itu diceritain dengan detail. Jadi gue suka banget di volume 2 kalau nggak salah deh, volume awal, arc dua bocah kembar itu. Iya nih, dua bocah kembar ini arc yang dan komik ini juga menampilkan beberapa adegan gore dan adegan dewasa ya, kayak kepala dipaku-paku kayak gitu-gitu, terus ya telanjangan kayak gitu. Jadi banyak banget adegan-adegan yang kayak gitu. Tapi yang paling berbahaya dari komik ini yang tadi gue bilang, jokes agamanya sih, karena kan jokes agama nggak bisa diterima sama semua orang ya. Jadi kurang lebih komik ini bener-bener bisa mencuri perhatian gue. Ceritanya seru, walaupun beberapa panel itu isinya ngomong doang, karena saat jadi pertama misi itu Black Lagoon dihubungin dapat misi. Nah sebelum dia dapat misi itu ngobrolin ngebuild permasalahannya itu panjang, jadi diobrolin sama berbagai organisasi dan obrolannya itu panjang. Bahkan satu panel tuh contohnya ya bisa full bacaan doang dan panjang banget. Nah itu agak buat gue bete sih. Tapi terlepas dari itu, abis itu langsung kayak adegan tembakan, jadi kayak seru-seru banget. Belum lagi kayak pose-pose dia, pose-pose si cewek-cewek ini dalam beradegan action itu juga bagus banget. Contoh kayak ada si Matt ini kayak ngelepasin
roknya gitu, kayak roknya diangkat dikit ter keluar granat, itu bagus banget sih. Jadi gue suka. Mungkin rate dari gue 4/4 dari 5 ya, 4/5 recommended buat kalian yang suka komik action bukan action berantem ya, tapi action tembak-tembakan, bagus. Ya udah, sekian review gue dari gue. Buat kalian yang mau beli komik bisa kunjungi Instagram _wibu. Di sana tersedia komik-komiknya di beranda, cek aja komik-komik terready itu tersedia di profilnya. Pembayaran bisa melalui marketplace Tokped dan Shopee, keduanya sudah gratis ongkir dengan minimal pembelian tertentu. Terima kasih.